perintah Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mukallaf. Karena memberatkan perintah, maka ini dikatakan khitab takalluf. Kedua, menentukan sebab atau syarat atau mani, maka itu dikatakan khitab waqdi, yakni ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala akan hukum itu. Maka terbagi hukum syarat dengan dua makna ini atas 7 bahagian yang tersebut di bawah ini. Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, beliau telah menyebutkan kepada kita semalam daripada hukum aqli, hukum secara akal. Hukum secara akal yaitu semalam ada 3 terjauh. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Yang pertama semalam hukum aqli wajib, yaitu barang yang tak dapat pada akal tiada. Wajib dalam artian pasti wajib oleh akal menerima. Wajib oleh akal menerima, tidak boleh akal tidak menerima. Wajib bagi Tuhan. Wajib Allah Ta'ala bersifat wujud bisa. Diwajib oleh akal menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat wujud. Akal siapa? Akal yang sehat, orang yang sudah mukallaf semata. Wajib bagi Tuhan. Wajib itu kita pasti bagi kita adalah pasti Allah Ta'ala itu bersifat wujud dan sifat-sifat yang lain. Tandanya semalam sifat wujud dalil yang membuktikan alam semesta dan perpindahan malam dan siang itu satu dalil bukti memadahkan lawan kita bahwasanya wajib akal menerima Allah Ta'ala itu bersifat wujud ada. Itu dalil secara akli, secara akal. Semalam perkara kita menyebutkan orang yang kawal demikian semalam kedua. Yang pertama orang yang punya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan masalah sifat 20. Yang kedua akalnya waktu itu mau memikirkan. Mau mikirkan akal. Tapi kalau akal tidak memikirkan, ilmu pengetahuan ada, tidak dapat mengetahui akan wujudnya Tuhan. Di akal harus bisa jalan akal. Kita jalan akal pada waktu itu tanda syukur kita kepada Tuhan. Apa syukurnya? Tuhan memberi akal. Gunakan akalnya Tuhan. Kapan menggunakan akal? Melihat kepada dalil, bukti, keterangan bahwasanya wajib Tuhan bersifat wujud. Bila dua itulah ilmu pengetahuan digandeng dengan akal tadi, insya Allah kita dapat melihat dengan secara akal Tuhan itu bersifat wujud ada. Itu secara melihat di alam semesta, baik di langit atau di bumi atau di diri kita. Contohnya misalnya orang pagi-pagi disukan membuka lawang di depan rumah, disukan pagi-pagi jam 7. Membuka lawang, ternyata di buka lawang ada kotoran kucing, tahi kucing. Di kita misalnya lah ada tahi kucing di buka lawang. Nampak buka lawang ya tahi kucing. Pasti ketika melihat tahi kucing di buntungnya menyebut tahi kucing. Dari mana tahu orang itu tahi kucing? Dari mana tahu? Padahal orang meninggal ada mahabaratan. Tahi kucing kada ada mahabaratan. Tapi orang bukan lawang langsung untungnya menyebut tahi kucing.
Ibu Kalawang. Dari mana dia tahu tai kucing? Karena orang itu sudah mengenal bagaimana sifat kotoran kucing tadi. Mengenal tahu itu yang wujud-wujud mengenal kepada kotoran tai kucing. Orang yang sudah mengenal kepada Tuhan langsung ingat sifat wujud Tuhan. Kalawang langsung menyambut orang dihingga ada madahaka tai kucing dia. Nah, dari mana ini? Karena makrifatnya luar biasa dalam kotoran kucing tadi. Yang segong pulang bukan lawang sungguh tadi. Bukan lawang maitihi dulu apa nih? Maitihi. Mencium baunya hanya tahu ini kotoran kucing. Berarti yang nomor 2 itu terlambat sedikit. Terlambat apanya? Terlambat menyaksikan kisah kotoran kucing. Kenapa terlambat? Karena lambat berpikir, akan lambat digunakan. Dalil ilmu pengetahuan sudah ada ya. Yang kedua, akal digabung dengan akal. Nah, orang yang kedua di sini terlambat pada nomor 1. Nomor 1 langsung bukan lawang, langsung nyambat kotoran kucing ya. Wah, hebat benar itu. Maribatnya dengan kotoran kucing itu. Yang nomor 2 terlambat tadi. Yang nomor 3 apa? Bukan lawan apa nih ya? Tahu aku nih. Nah, berarti yang nomor 3 tadi ilmunya kada dan akal kada berpikir. Kalau kada berpikir, jadi terkadang manusia yang nomor 1, terkadang yang nomor 2, terkadang nomor 3. Nomor 3 ini kenapa? Karena kamu menyambat dari kotoran kucing, karena pada waktu kada ada ilmunya. Pengetahuan masalah itu pada lawan tak ada akal berpikir. Itu yang nomor 3 tadi. Nah, salah satu penghalang kita ini tahu itu Tuhan itu ada, tahu ya, tahu ya. Dalilnya alam semesta, dalilnya diri kita menandakan Tuhan itu ada. Nabi Adam masalahnya kata ada. Pas ada Nabi Adam, berarti ada orang yang sebelum Nabi Adam yang mengadakan ada. Tahu kita, tapi kenapa akal kita kadang-kadang mengarahkan ke situ? Di antara sebabnya ada penghalang. Nah, penghalang ini harus kita jauhkan, bagaimana kita. Penghalangnya itu tidak lain adalah al-ghiyar. Di dalam tawassul sama itu al-zahirul qalbi minal aghyari. Ya Allah, bersihkan hati mulut daripada aghyar, supaya kau melihat, menyaksikan langsung kisah Tuhan. Itu penghalang itu. Agar apa aghyar? Aghyar itu yang selain dari Tuhan sudah banyak masuk ke dalam otak pikiran kita. Itu penghalang itu. Jadi kita bagaimana sambil kita belajar, sambil kita memikirkan harapan dengan Tuhan, mudahan kau masuk saja. Masuk apa? Masuk melihat cerita Tuhan. Nah, wajib tadi pasti akal menerima. Kada boleh akal kada menerima. Hukum akli lah yang kedua. Hukum akli mustahil semalam. Apa mustahil? Barang yang tak dapat pada akal adanya. Artinya akal waktu itu menerima, apa akal pada waktu itu tidak menerima. Contohnya Tuhan bersifat kada kuasa. Tuhan itu lemah ya. Akal kada menerima. Ada menerima apa? Ada menerima keterangan dalil yang mengatakan Tuhan itu lemah. Kalau menerima, kenapa kalau menerima? Karena sudah dipikirkan dengan ilmu pengetahuan tadi, membuahkan hasil pada waktu itu mustahil Tuhan bersifat lemah. Yang nomor 3 sebagai jais harus, yaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiada. Jais itu bahasa kita boleh ada, boleh tidak begitu. Kenapa boleh ada, boleh tidak bagi Tuhan? Artinya terserah Tuhan. Jais apa jais Allah Taala? Jais Allah Taala terserah Tuhan. Tuhan apa
gawe silakan, Tuhan pada gawe juga silakan.